Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Ibu Emi Saprida di pembelajaran daring IPA kita pada hari ini. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Pesan Ibu, mari kita laksanakan 3M, yaitu memakai masker apabila bepergian, mencuci tangan dengan sabun sehingga bersih, dan menjaga jarak sehingga kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Mari kita lanjutkan. Materi kita pada hari ini adalah sifat fisika dan sifat kimia serta perubahan fisika dan perubahan kimia. Kompetensi dasar 3.3 yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran, pertama menjelaskan sifat fisika dan kimia, 2 menjelaskan perubahan fisika, 3 menjelaskan perubahan kimia, dan keempat memberikan contoh perubahan fisika dan kimia. Nah Ibu, sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi 2 ya, sifat fisika dan kimia. Sifat fisika itu adalah sifat yang ada hubungannya dengan perubahan fisika zat itu. Sifat fisika ini dapat digunakan untuk menerangkan penampilan sebuah objek. Nah, kita akan mempelajari apa saja yang termasuk sifat fisika. Antara lain, warna ya. Warna ini berhubungan dengan panjang gelombang yang dipantulkan oleh permukaan materi. Yang kedua, daya hantar, yaitu kemampuan materi untuk menghantarkan panas atau arus listrik. Ini termasuk sifat fisika ya. Nah, berikutnya kemagnetan, yaitu kemampuan materi untuk dipengaruhi oleh medan magnet. Berikutnya lagi kelarutan, yaitu kemampuan materi untuk melarut dalam pelarut. Nah, ini juga termasuk sifat fisika ya. Nah, selanjutnya yang termasuk sifat fisika adalah bau ya. Jadi bau ini berhubungan dengan gas atau uap yang dikeluarkan oleh materi. Berikutnya rasa. Rasa juga termasuk sifat fisika. Ini berhubungan dengan komposisi dalam materi. Yang berikutnya kerapatan, yaitu banyaknya massa per satuan volume yang dinyatakan dalam gram per mililiter. Ya, atau ini dikenal dengan massa jenis atau rho. Massa jenis itu M per V ya. Jadi massa jenis massa dibagi volume sehingga satuannya adalah gram per mililiter atau kilogram per meter kubik. Berikutnya titik didih, yaitu suhu terendah suatu zat cair akan mulai mendidih. Ya, ini dikenal dengan titik didih. Titik lebur, yaitu suhu terendah suatu zat cair akan mulai melebur. Nah, ini juga termasuk sifat fisika ya. Jadi, berikutnya titik beku, yaitu suhu terendah suatu zat cair mulai membeku. Berikutnya kekerasan, yaitu keras lunaknya suatu materi. Nah, itulah sifat-sifat fisika. Berikutnya sifat kimia, yaitu sifat yang menyatakan interaksi antara satu zat dengan zat yang lain. Jadi sifat kimia ini merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sulitnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia ya.
Jadi contoh-contoh dari sifat kimia ini contohnya keterbakaran. Dapat tidaknya suatu zat itu terbakar ya. Contoh bensin yang mudah terbakar. Kereaktifan yaitu mudah tidaknya bereaksi dengan zat lain. Mengion mudah tidaknya terurai menjadi ion-ion. Perkaratan besi mudah berkarat pada tempat yang lembab. Kestabilan yaitu mudah tidaknya terurai oleh pengaruh panas ya. Jadi inilah contoh-contoh dari sifat kimia suatu materi. Setelah kita membahas tentang sifat fisika dan sifat kimia, sekarang kita lanjutkan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kamu harus bisa membedakan bagaimana keduanya. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi tetap ya tidak ada zat baru yang terbentuk di sana. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Contohnya es yang mencair baik dalam bentuk es maupun dalam bentuk cair keduanya tetaplah air yaitu H2O. Nah, contoh perubahan fisika antara lain menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, melarut, serta perubahan bentuk-bentuk lainnya. Contoh perubahan fisika yaitu bola lampu menyala, itu perubahan fisika ya nak ya. Lalu beras menjadi tepung, tetap saja mengandung karbohidrat. Terus es mencair, tetap saja H2O. Dan contoh lainnya adalah gula dilarutkan dalam air, tetap saja ada rasa manisnya. Berikutnya perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Yaitu perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Nah, zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau peruraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-cirinya. Yang pertama, terbentuk gas, terbentuk endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari yaitu besi berkarat, timbul zat yang baru ya. Lalu kertas terbakar, juga timbul zat baru ya, ada karbon. Lalu kayu juga terbakar seperti itu. Lalu makanan jadi basi ya, misalnya roti yang berubah warnanya. Lalu singkong menjadi tape. Nah, kalau singkong ini kan mula-mulanya mengandung karbohidrat. Setelah terbentuk tape itu mengandung gula, mengandung alkohol, terbentuk zat yang baru. Nah, sekarang dapat kamu simpulkan bahwa ada perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, kalau kimia terbentuk zat baru. Perubahan fisika komposisi materinya tidak berubah. Perubahan kimia komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan. Lalu yang berikutnya, pada perubahan fisika tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Sementara perubahan kimia ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Nah, itulah perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya. Baik, terima kasih anak-anak ibu. Kalian telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat bisa kalian pahami.
Kalau kalian masih ada yang kurang jelas, boleh menjapri Ibu dan tugas-tugasnya akan Ibu kirim melalui Google Classroom atau WA. Dan Ibu tunggu tugas-tugasmu, kerjakan dengan segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.